Halo, apa kabar? Udah pernah dengar belum? Cerita tentang seorang ibu kos genit yang ngasih gratis uang kos asalkan mau diajak enak-enak. Wait, bentar. Ini bukan cerita fiksi dewasa ya. Kejadian ini real, teman-teman. Ayo, ada yang udah pernah dengar ceritanya belum? Buat yang udah, nggak apa-apa ya, denger lagi ceritanya versi aku. Terus buat yang belum nih, sini deh aku ceritain. Kejadian cukup bikin geleng-geleng kepala ini terjadi di kota Vientiane, Laos, di mana ada seorang ibu kos yang usianya sih belum begitu tua ya, yaitu sekitar 50 tahunan bernama Alaula yang berasal dari kota Muang Sing. Tante Alaula ini termasuk masih cantik di usianya yang gak muda lagi, karena si tante rajin ikut semacam aerobik dan yoga gitu. Si tante sendiri adalah seorang wanita yang punya sikap cukup terbuka dan cenderung ceplas-ceplos gitu istilahnya. Nah, waktu si tante ini masih muda, dia adalah seorang guru honorer di kota Muang Sing. Pada tahun 1997, si tante menikah dengan seorang pria bernama Kaipo Intafong yang berusia 3 tahun lebih tua dibanding si tante. Pak Kaipo ini bekerja di sebuah lembaga pemerintahan di bidang tanah dan kehutanan di kota Muang Sing. Tapi baru sekitar 8 bulan setelah mereka menikah, ternyata Pak Kaipo ini dipindah tugaskan ke kota Vientiane, dan hal itu kayak bikin si tante Alaula mau gak mau harus ikut sang suami ya. Karena harus ikut sang suami pindah kota, akhirnya si tante pun terpaksa berhenti bekerja sebagai guru di kota Muang Sing. Di kota Vientiane ini, mereka tinggal berdua di sebuah rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah. Tapi karena merasa kurang nyaman, akhirnya mereka pindah ke sebuah rumah besar yang cukup mewah yang dibeli dari tabungan Pak Kaipo dan Tante Alaula. Secara finansial, kehidupan Pak Kaipo dan si tante ini cukup beruntung ya, karena hanya selisih berapa tahun aja pindah ke Vientiane, mereka bisa loh membangun beberapa rumah kos. Dan rumah kos-kosan itu tersebar di beberapa sudut kota Vientiane. Tentu saja, pemasukan yang dihasilkan oleh kos-kosan itu cukup besar di luar gaji Pak Kaipo ya, sehingga bisa membuat pasangan itu hidup makmur tanpa takut kekurangan. Tapi sayangnya, walaupun sudah bertahun-tahun mereka hidup berumah tangga, keluarga ini belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka bukan pasrah gitu aja dengan keadaan ya, tapi segala macam cara usaha untuk mendapatkan keturunan itu udah mereka coba. Dari ikutan program bayi tabung, sampai mengadopsi anak pun sudah mereka coba. Tapi namanya belum rejeki kali ya. Program bayi tabung yang mereka ikuti berkali-kali itu tak juga berhasil, dan usaha mereka dalam mengadopsi anak pun mengalami kendala teman-teman. Karena saat mereka berhasil mengadopsi seorang anak nih, dari bayi udah dirawat, pas anak itu udah berusia 5 tahun, tahu-tahu si orang tua kandung anak itu malah minta balik anaknya lagi. Jadi si orang tua kandung ini semacam menyalahi perjanjian adopsi anak gitu. Karena mereka mendadak gak rela darah daging mereka diasuh sama Kaipo dan Alaula. Akhirnya pasangan Pak Kaipo dan Tante Alaula ini kayak berpikir, ya udahlah ya, mungkin mereka emang ditakdirkan untuk hidup berdua saja. Dan untuk menyibukkan diri nih, si tante pun ikut semacam komunitas ibu-ibu sosialita di kota itu, dan ikut segala macam kegiatan olahraga seperti yoga dan aerobik. Sementara itu, karir Pak Kaipo pun terus menanjak dan mengharuskan beliau sering keluar kota, serta meninggalkan si tante ini sendirian di rumah besar mereka. Ya walaupun udah cukup sibuk kumpul-kumpul sama ibu-ibu sosialita, olahraga, tagih-tagih uang kos kesana kemari ya, tetap saja Pak Kaipo ini merasa khawatir sang istri kesepian saat harus ditinggal tugas keluar kota. Apalagi di rumah besar mereka emang tinggal hanya berdua. Jadi otomatis saat Pak Kaipo keluar kota, si tante ya sendirian. Hal itulah yang akhirnya membuat Pak Kaipo mencetuskan ide bagaimana kalau beberapa kamar yang ada di belakang rumah mereka itu disewakan saja. Jadi, selain jadi tambahan income, hitung-hitung buat temen juga saat Pak Kaipo keluar kota. Si tante pun setuju dan segera membuat iklan di media sosial dan membuat semacam poster depan rumahnya yang ngasih tahu kalau di rumah itu ada kos-kosan kosong. Dan karena rumah mereka cenderung berada di lingkungan yang strategis di tengah kota pula, 3 kamar kos yang disediakan oleh Pak Kaipo dan si tante pun terisi dengan cepat. Kamar pertama disewa oleh seorang pemuda
bernama Joy yang berusia 25 tahun. Joy ini terkenal ramah dan mempunyai wajah yang lumayan ganteng ya. Sehari-hari, Joy bekerja sebagai penyanyi di sebuah klub malam bernama Moonlight Lounge yang ada di kota Vientiane. Kamar kedua diisi oleh seorang perempuan bernama Lulani yang berusia 27 tahun. Lulani ini sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan leasing. Selama ngekos di rumah si tante, Lulani ini cenderung jarang berada di kosan ya. Pagi-pagi buta dia itu udah berangkat kerja dan baru pulang pas malam udah di atas jam 10 malam lah pokoknya. Jadi Lulani ini lumayan jarang berada di kos-kosan. Dan kamar ketiga kosan si tante diisi oleh seorang cowok pendiam dan berpenampilan kalem bernama Tao. Tao ini berusia 26 tahun dan sehari-hari dia bekerja di sebuah restoran Cina di mana dia bertugas sebagai admin keuangan. Nah, mereka bertigalah yang akhirnya menjadi teman bagi pasangan Pak Kaipo dan Tante Alaula. Akhirnya, rumah besar mereka agak sedikit ramai lah ya, dan si Tante jadi punya teman pas suaminya keluar kota. Dan awalnya semua berjalan dengan lancar dan tenang-tenang aja ya, sampai akhirnya pada awal tahun 2020 di mana efek pandemik ini mulai menggila ya. Hal itu juga mulai berpengaruh sama finansial si anak-anak kos Tante Alaula. Joy dan Tao yang bekerja di restoran dan klub malam nih yang paling kerasa, dimana tempat mereka bekerja mulai sepi karena pengunjungnya jauh berkurang waktu itu dan ada semacam pembatasan jam operasional serta pembatasan pengunjung juga. Dan hal itu membuat mereka berdua tetap kerja sih emang, tapi ya nggak tiap hari. Dan itu tentu saja bikin gaji yang didapat juga nggak maksimal ya. Joy dan Tao mulai agak kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari mereka termasuk bayar kos. Kalau Lulani karena kebetulan kerja di leasing ya, dia nggak begitu kena dampaknya dan cenderung stabil-stabil aja. Makin hari ternyata efek pandemik ini semakin besar ya. Sampai akhirnya klub malam tempat Joy kerja hanya boleh buka seminggu 1 kali aja. Itu pun cuma boleh buka sampai jam 7 malam. Hal itu tentu saja membuat Joy lumayan kelimpungan ya. Hingga akhirnya dia minta dispensasi ke si tante, minta senggang waktu lah buat bayar uang kos gitu. Si tante awalnya ngomel-ngomel nggak mau ngerti ya, tapi setelah dipikir lagi ya dia kasihan juga kalau mesti ngusir si Joy. Apalagi keadaan waktu itu emang lagi bener-bener sulit karena dampak pandemik itu. Ya udah, akhirnya si tante pun berbaik hati nih ke si Joy. Dan ternyata si Tao juga ikut-ikutan minta dispensasi karena restoran tempat dia kerja juga makin hari juga makin sepi. Ya udahlah ya, mau nggak mau walaupun pakai ngomel, akhirnya si tante pun mengizinkan mereka berdua tetap tinggal di rumahnya. Sebulan, 2 bulan masih oke lah si tante ngerti. Tapi pas Joy udah nggak bayar kos selama 4 bulan, akhirnya si tante pun mulai murka juga teman-teman. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2020, si tante pun mengusir Joy dari kos-kosannya. Tapi waktu itu, Joy yang bingung nggak tahu harus tinggal di mana, nangis-nangis, mohon sama si tante untuk tetap mengizinkan dia tinggal di sana. Joy bahkan bilang dia akan melakukan apapun asalkan masih boleh tinggal di kos-kosan itu. Mendengar hal itu, entah gimana awalnya si tante malah menawarkan hal gila kepada Joy sebagai ganti tidak membayar kos, yaitu Joy si pemuda tampan harus melayani nafsu si tante kalau mau uang kosnya dianggap lunas. Genit banget ini si tante. Joy yang saat itu juga gak punya pilihan lain, akhirnya mau gak mau menuruti permintaan genit si tante, asalkan bisa tetap tinggal di situ. Dan hal gila itu pun terjadi berulang kali di kamar kos sang pemuda saat Pak Kaipo lagi kerja. Tapi hal itu gak berlangsung lama ya teman-teman. Tepatnya pada hari Jumat 11 September 2020. Hari itu gak tahu kenapa Pak Kaipo ini pulang kerja lebih awal daripada biasanya. Dan saat sampai rumah, dia nyari-nyari kok istrinya nggak ada di mana-mana. Dicari di kamar nggak ada, di dapur nggak ada. Pokoknya Pak Kaipo bolak-balik nyariin istrinya nggak ada. Nah, akhirnya pas di teras belakang, Pak Kaipo ini ketemu sama Lulani yang kebetulan lagi duduk di situ. Pak Kaipo ini nanya, kamu lihat ibu nggak? Nah, si Lulani ini kayak tanpa beban gitu, malah nunjuk kamar si Joy. Pak Kaipo awalnya bingung ya, tapi karena penasaran, ya udah, dia gedor-gedor tuh pintu kamar Joy. Dan bener aja dong, si tante ada di dalam. Wah, pokoknya saat itu Pak Kaipo ini marah banget dan langsung menyuruh Joy dan si tante untuk mengatakan ada apa sebenarnya. Lagi pada ngapain itu di dalam?
Aduh, ini si Om kura-kura dalam perahu deh. Joy pun akhirnya mengaku kalau dia sudah sekitar 1 bulan ini melayani si tante sebagai ganti dia nggak bayar kos. Mendengar keterangan itu, Pak Kaipo makin marah dong. Dia pun langsung mengusir Joy pergi dari rumah mereka, kalau nggak bakalan dilaporin ke polisi. Joy yang takut tentu saja memilih untuk pergi dari rumah itu secepatnya. Sementara itu, Pak Kaipo yang kecewa sama si tante akhirnya luluh juga dan maafin si tante karena si tante ini terus-terusan minta maaf dan janji nggak bakal gitu lagi. Beberapa minggu kemudian, Pak Kaipo ini ada tugas pergi keluar kota lagi. Dan karena khawatir nih si tante bakalan nakal lagi, Pak Kaipo akhirnya meminta ponakannya yang bernama Numa untuk menemani si tante di rumah selama Pak Kaipo ini pergi tugas. Pada hari Sabtu 26 September 2020, sekitar jam 10 malam, si tante ini secara nggak sengaja melihat Lulani dan pacarnya keluar dari dalam kamar kosnya. Dan saat itu, si tante yang nggak suka kalau Lulani ini bawa-bawa cowok ke kamarnya, itu negur Lulani. Tapi bukannya ngerasa bersalah atau gimana, si Lulani malah ngelawan si tante dan malah bilang, "Alah, tante sok suci. Tante pikir saya nggak tahu apa yang tante lakuin di kamar tahu. Joy pergi, tahu pun dilahap." Gitu kata Lulani. Mendengar hal itu, si tante tambah marah dong dan dengan kasar menarik rambut Lulani serta mengusir gadis itu dari kosnya. Tapi ternyata si Lulani ini nggak takut teman-teman. Dia pun langsung membereskan barang-barang miliknya dan pergi dari rumah si tante. Tapi sebelum pergi nih, si Lulani ini sempat ngomong ke si tante, "Hati-hati loh, aku punya beberapa rekaman saat tante ngetuk dan masuk kamar Tau. Sampai ketemu lagi tante." Gitu kata Lulani sambil pergi. Dan ternyata ancaman Lulani ini gak main-main ya. Karena kemudian dia mengirimkan rekaman itu ke nomor Pak Kaipo. Karena emang kebetulan Lulani ini punya nomor Pak Kaipo. Pak Kaipo tentu saja sangat marah ya. Kayak gimana sih? Dia itu udah berusaha maafin si tante, ngasih kesempatan ke si tante, tapi si tante malah gak ada tobatnya. Tahu tentu saja langsung diusir sama Pak Kaipo. Dia juga minta maaf atas perbuatannya dan bilang kalau apa yang dia lakuin itu atas paksaan si tante dan ya dia nggak punya pilihan lagi. Lagi-lagi si tante mohon ampun ke Pak Kaipo. Tapi kali ini Pak Kaipo udah bener-bener udah susah ya maafin si tante. Udah terlalu kecewa dia dan kayak udah nggak percaya lagi sama si tante. Pokoknya bawaannya udah curiga aja. Si tante arisan curiga, si tante aerobik curiga. Pokoknya udah gak tenang deh Pak Kaipo. Hingga akhirnya setelah 23 tahun menikah, Pak Kaipo pun memutuskan untuk udahlah kita pisah aja gitu. Si tante tentu saja gak mau ya. Dia kembali mohon-mohon buat dikasih kesempatan sama Pak Kaipo. Nangis-nangis, tapi Pak Kaipo udah terlanjur gak respect gitu. Udah pengen pisah aja. Jumat 29 Oktober 2020, si tante yang marah datang nih ke kantor tempat Lulani kerja. Menurut si tante, semua kejadian ini bermula dari Lulani yang mengirim video itu ke Pak Kaipo. Pas si tante datang ke kantor Lulani, kebetulan saat itu jam makan siang ya, dan si Lulani emang lagi keluar makan. Si tante pun sempat menunggu Lulani beberapa saat, tapi karena gadis itu nggak datang-datang, ya udah dia mau pulang aja. Tapi sebelum pulang, si tante ini pengen ke toilet dulu, dan saat dia masuk ke dalam toilet yang berada di belakang gedung, dia ngelihat ada Lulani di situ lagi ngerapiin dandanannya sendirian. Wah, langsung deh. Itu si tante nyamperin Lulani sambil ngeluarin pisau yang udah dia siapkan. Lulani yang kaget melihat mantan ibu kosnya itu ketakutan banget dong. Apalagi waktu itu dia ngelihat si tante bawa-bawa pisau nyerang dia dan nusukin itu pisau ke badan dia. Lulani teriak-teriak dan itu didengar sama karyawan lain yang tentu saja langsung mengamankan si tante dan ngebawa Lulani yang terluka ke rumah sakit. Untunglah nyawa Lulani bisa diselamatkan ya, walaupun dia mengalami beberapa luka tusukan di badannya. Sementara itu, si tante segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Menurut si tante, dia memang dendam sama Lulani karena Lulani menjadi pihak yang memicu suaminya untuk menceraikan dirinya. Menurut si tante, dari awal dia emang gak pernah suka sama Lulani karena cewek itu suka pulang malam, sampai kadang-kadang lompat pagar, bikin ribut-ribut di kamar sampai pagi, mabok-mabokan,
makan, dan bawa cowok ke kamar kosnya. Di sisi lain, Lulani membantah semua keterangan mantan ibu kosnya itu dan bilang kalau itu hanya bohong untuk menjatuhkan dia aja. Lulani bilang jika si tante hanya merasa tersudut karena perbuatan gilanya diketahui sama suaminya sampai bikin dia mau diceraiin. Makanya si tante kayak semacam nyari kambing hitam gitu. Sementara itu kejadian ini tuh kayak bikin Pak Kaipo yang saat itu emang lagi proses ngehubungin pengacara buat ngurus perceraian kayak makin mantap. Dia merasa niatnya untuk menceraikan Alula ini tepat karena perbuatan Alaula ini udah sangat-sangat mencoreng nama baik dia. Walaupun sebenarnya Pak Kaipo juga sedikit heran ya, soalnya Alaula yang dia kenal itu nggak kayak gini. Alaula di mata Pak Kaipo itu lembut, baik, bukan tipe-tipe genit nakal yang nggak bisa diatur. Tapi karena kejadiannya udah separah ini juga ya, mau gimana lagi, dia juga udah nggak yakin ya kalau Alaula bisa berubah. Pak Kaipo juga bilang ke Alaula kalau dia harus introspeksi diri dan berhenti nyalahin Lulani. Karena kalau Lulani nggak bilang ke Pak Kaipo, bukan nggak mungkin kan Alaula bakal ngelanjutin hal gila itu. Saat itu pihak pengacara si tante berusaha untuk meminta jalan damai ke Lulani. Dia juga janji akan membayar semua biaya pengobatan Lulani dan mengganti segala kerugian imateri lainnya. Tapi kayaknya Pak Kaipo sendiri melarang Lulani untuk mencabut laporannya. Menurut Pak Kaipo, Alaula harus menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Apalagi nama baik Pak Kaipo sendiri sudah sangat tercoreng ya dengan kejadian ini. Ya gimana enggak, istrinya udah ketahuan selingkuh terus mau bunuh orang juga kan. Saat proses persidangan sebenarnya jaksa berusaha untuk menghadirkan Joy dan Tau juga sebagai saksi. Tapi kayaknya dua orang itu udah hilang bak ditelan bumi. Ya menurut aku pribadi sih mereka pasti malu ya, jadi ya mending hilang aja lah. Akhirnya pada tanggal 15 Maret 2021 pengadilan menetapkan bahwa si tante ini bersalah dengan tuntutan tingkat 2, yaitu secara sengaja merencanakan untuk menghilangkan nyawa Lulani dan penyerangan dengan pisau miliknya. Si tante pun dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan si tante baru bisa bebas dengan uang jaminan setelah paling tidak menjalani hukuman selama 5 tahun dulu. Sebulan kemudian secara resmi Kaipo pun sudah menceraikan Alula teman-teman. Ini kayak semacam udah jatuh ketimpa tangga pula nggak sih? Gimana menurut kalian teman-teman? Kejadian ini pure salah si tante yang genit ke anak kos yang ganteng atau salah Pak Kaipo juga yang terlalu sibuk keluar kota mulu sampai si tante kesepian? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari pertama hingga akhir. Makasih banget ya. Boleh dong support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi cerita mulu cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!